Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan ya. Buku ini diterbitkan oleh GAP atau Gelora Aksara Pratama dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal di bab 7 ya, tepatnya latihan ulangan bab 7 atau latihan ulangan pelajaran 7. Namun sebelum kita mengerjakan soal, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya, agar dimudahkan dan dilancarkan saat mengerjakan, dan tentunya harus tetap teliti dan hati-hati saat mengerjakan. Oke adik-adik sekalian, langsung saja ya kita ke latihan ulangan bab 7 atau latihan ulangan pelajaran 7 ya. Di halaman 118 akan kita mulai untuk bagian A ya. Jadi mungkin bagi adik-adik sekalian yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Kita mulai ya, untuk bagian A isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1. Gambar berikut merupakan, nah kita lihat di sini adik-adik sekalian ya. Jadi ini ada garis, nah tandanya ini dari titik ditandai dengan dua buah titik yang dihubungkan ya. Ini namanya adalah ruas garis ya. Jadi ruas garis itu dibatasi dengan dua buah titik, atau lebih tepatnya mungkin kalau adik-adik pengen tahu bedanya antara garis lurus dan ruas garis atau segmen garis ini ya, saya bacakan terlebih dulu. Garis itu dibuat melalui satu atau dua titik. Nah ini garis atau garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Kalau sinar garis itu diawali suatu titik sedang ujung lainnya menuju ke suatu arah. Kalau ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik ya. Jadi dibatasi oleh dua titik, maka ini dinamakan segmen garis atau ruas garis ya. Saya tuliskan di sini yaitu ruas garis. Jadi garis yang dibatasi oleh dua buah titik itu namanya ruas garis. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, gambar berikut merupakan, lah ini adalah garis AB ya, atau garis lurus AB ya. Jadi di sebelah kanan dan kiri ini tanda panah artinya tidak terhingga ya arahnya ya, ke kiri dan ke kanannya. Beda kalau titik berarti itu awal dan akhir ya. Ini berarti jawabannya adalah garis AB. Oke. Selanjutnya nomor 3, gambar berikut merupakan, lah ini dimulai dari sebuah titik kemudian menuju ke arah tertentu ya. Nah ini tak terbatas ya. Ini dinamakan sinar garis ya, atau sinar garis KL. Nah jawabannya sinar garis KL ya. Kemudian nomor 4, perhatikan gambar berikut. Garis vertikal ditunjuk oleh huruf, lah ini ada garis vertikal dan garis horizontal ya adik-adik sekalian ya. Nah, kalau kita lihat gambar di sini ya, untuk garis vertikal itu disebut juga dengan garis tegak ya. Maka kalau ini jawabannya adalah yang B. Kalau yang A ini namanya garis sejajar adik-adik sekalian. Ini ada garis sejajar dan juga garis vertikal. Maka jawabannya adalah ditunjuk huruf B ya. B kecil. Oke. Ya, nomor 4 jawabannya yang B. Yang ini garis vertikal. Kalau yang A ini adalah garis jajar, dua buah garis jajar. Nomor 5, hubungan dua garis berikut. Nah, ini hubungan dua garis yang saling berpotongan tegak lurus ya, tegak lurus. Karena membentuk sudut 90 derajat. Jadi jawabannya adalah berpotongan tegak lurus ini ya. Kemudian nomor 6, hubungan garis-garis yang terdapat pada gambar berikut adalah garis yang sejajar.
garis sejajar. Oke. Jawabannya itu garis jajar ya. Kemudian nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut memiliki garis titik-titik dan garis titik-titik. Nah, ini ada garis jajarnya. Nah, ini dan ini sejajar ya. Ini dan ini juga sejajar, sananya juga sejajar. Kemudian ini ada yang berpotongan di sini. Jadi memiliki garis sejajar dan berpotongan. Oke ya. Jadi jawabannya memiliki garis sejajar dan berpotongan. Kemudian nomor 8, perhatikan gambar berikut. Ada dua buah garis di sini ada di kalian ya. Garis Y dan garis Z. Nah, garis Y dan garis Z ini adalah garis sejajar ya. Jadi hubungan garis Y dan Z adalah sejajar. Atau bisa juga ditulis Y sejajar dengan Z gini. Nah, jadi garis Y sejajar dengan Z ya, simbolnya seperti ini. Kemudian nomor 9, hubungan garis P dan Q pada gambar berikut. Lah ini. Ini untuk P-nya yang warna merah, Q-nya yang warna biru ya. Hubungan antara P dan Q ini adalah berimpit. Berimpit. Nah, apa itu garis berimpit? Ini saya bacakan ya. Dua garis disebut berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan. Nah, berimpit itu paling sedikit ada 2 titik persekutuan ya, ini ya. Di sini bersekutu, di sini bersekutu, dan di sini juga. Lah, ini namanya 2 garis berimpit. Nah, jadi terlihat seperti hanya 1 buah garis. Lanjut ke soal nomor 10. Besar sudut AOB pada gambar berikut adalah, lah ini O, AOB. Kita lihat ya. Ini adalah 2 buah sudut yang saling bertolak belakang. Kalau ini 90 derajat, sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Maka besar sudut AOB juga 90 derajat ya. Di sini ini 90 derajat karena bertolak belakang. Jawabannya 90 derajat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 11. Ya, ini ada di sini. Perhatikan gambar berikut. Nah, besar sudut yang terbentuk pada garis di atas adalah, lah ini juga garisnya tegak lurus ya, tegak lurus. Maka sudut yang terbentuk yaitu 90 derajat. Jadi sudut pada garis yang tegak lurus itu besarnya 90 derajat. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 12 dan 13 ya. Jadi ini ada 2 buah garis jajar dipotong oleh 1 buah garis atau potong sebuah garis. Sudut L dan sudut Q merupakan pasangan sudut. Kita lihat L dan Q. Nah, L dan Q ini namanya sudut sehadap adik-adik sekalian ya. Jadi sudut sehadap itu memiliki besar yang sama. Misalnya kalau sudut L ini 100 derajat, sudut Q juga 100 derajat. Lah, sebenarnya selain L dan Q ada juga ya sudut M dan S. Ini juga sehadap. Sudut K dan P ini juga sehadap, kemudian sudut N dan R juga sehadap. Lah, sudut-sudut yang sehadap itu memiliki besar yang sama. Jadi jawabannya adalah sudut sehadap. Lanjut ke nomor 13. Jika sudut P sama dengan 62 derajat, besar sudut L adalah sudut P sama sudut L ya. Oke. Jadi jika besar sudut P adalah 62 derajat, besar sudut L adalah, lah. Sekarang kita lihat tadi lihatnya. Sudut L itu sama dengan sudut R ya. Kita lihat di sini. Sudut L sama dengan sudut R. Kenapa? Nah, jadi ada yang dinamakan sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Nah, kalau L dan R ini dinamakan sudut luar berseberangan. Nah, kalau sudut luar berseberangan juga besar sudutnya sama ya. Jadi kalau misalnya L ini 100 derajat, sudut R juga 100 derajat. Misalnya seperti itu. Nah, ini dinamakan sudut luar berseberangan. Nah, sudut luar berseberangan yang lainnya ada sudut K dan sudut S. Itu juga sudut luar berseberangan. Nah, sekarang karena sudut L itu besarnya sama dengan sudut R. Nah, di sini tadi diketahui besarnya sudut P itu 62 derajat. Nah, maka kita cari dulu besar sudut R
ya, besar sudut R untuk mengetahui besarnya sudut L ya. Caranya gimana? Kita harus tahu yang namanya sudut lurus ya. Sudah saya ingatkan berkali-kali ya, sudah kita bahas. Besarnya sudut lurus ya, sudut ya pada garis lurus seperti ini itu adalah 180 derajat. Maka untuk mencari besarnya sudut R, nah sudut R itu berarti 180. Jadi 180 dikurangi sudut P-nya tadi 62 ya. Jadi ini 62 di sekalian ya. Ini 62. Nah, kalau di sini 180, maka untuk mencari besar sudut R berarti 180 dikurangi 62. 180 dikurangi 62 hasilnya adalah 118. Nah, sudut R ini 118 derajat. Nah, maka sudut L juga 118 derajat karena sudut luar berseberangan, besarnya sama. Itu adik-adik sekalian ya. Jadi jawabannya adalah 118 derajat di sini. Saya tuliskan di sini. Kita lanjut ke nomor 14. Sudut A dan sudut B saling sehadap. Jika besar sudut A 76 derajat, besar sudut B adalah 76 derajat juga ya. Tadi udah dijelaskan kalau sudut sehadap itu besarnya sama. Kita ke nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Sama ini ada dua garis jajar dipotong oleh sebuah garis ya. Diketahui sudut Q 126 derajat. Besar sudut V adalah sudut Q. Yang ditanyakan sudut V. Oke, ini ya. Jadi Q-nya 126 derajat. Nah, sudut V itu besarnya sama dengan sudut R ya, bisa. V juga sama dengan sudut P ya, sudut luar berseberangan. Atau kalau dengan sudut R berarti sehadap. Nah, kita cari sudut R ya, sama-sama ya. Berarti sama tadi ya. Untuk sudut lurus besarnya adalah 180 derajat. Maka kalau kita lihat di sini sudut R dan V sehadap ya, maka besarnya sama. Sudut V sama dengan sudut R. Nah, besar sudut R sama dengan, ya ini kalau sini 180 derajat, maka untuk mencari R berarti 180 dikurangi 126, hasilnya 54 derajat. Nah, kalau sudut R ini 54 derajat, maka sudut V-nya juga 54 derajat. Jadi besar sudut V 54 derajat ya, karena sehadap. Nah, itu ya adik-adik sekalian ya, penjelasan untuk latihan ulangan bab 7 atau latihan ulangan pelajaran 7 yang bagian A ya. Untuk yang bagian B nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.